When I give the command to execute, I want you to drop the pen, throw the grenade. Yes, Drill Sergeant. Drop the pen, throw the grenade. Yes, Drill Sergeant. Execute. Bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut, diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan, dan biasanya juga kilat atau suara besar yang biasa disebut ledakan. Bahan peledak banyak digunakan untuk keperluan militer, di antaranya sebagai pendorong amunisi, isian bom, dan hulu ledak lainnya. Jenis bahan peledak rendah biasanya disebut dengan peledak low explosive, mempunyai kecepatan detonasi antara 400 sampai 800 meter per detik. Dan bahan peledak tinggi disebut peledak high explosive, mempunyai kecepatan detonasi antara 1000 sampai 8500 meter per detik. Kali ini kita akan membahas berbagai macam bahan peledak. Bubuk mesiu. Bubuk mesiu atau bubuk hitam adalah bahan peledak yang terbuat dari campuran belerang, arang, dan kalium nitrat yang mudah terbakar dengan sangat cepat. Bubuk mesiu diklasifikasikan sebagai bahan peledak rendah. Ledakan yang dihasilkannya membuat gelombang subsonik, bukan gelombang supersonik seperti yang dihasilkan oleh bahan peledak tinggi. Pergerakan gas yang dihasilkan oleh ledakan bubuk mesiu menghasilkan tekanan yang cukup untuk menembakkan peluru, tetapi tidak akan menghancurkan laras. Bubuk mesiu ditemukan oleh ahli alkimia Cina pada abad ke-9 ketika sedang mencoba membuat ramuan kehidupan abadi. Pada abad ke-13, bubuk mesiu mulai dikenal oleh Eropa, Konstantinopel, dan Jepang melalui perdagangan jalur sutra, dan digunakan sebagai pelontar proyektil peluru dan pelontar meriam untuk berperang. Amonium nitrat. Amonium nitrat merupakan garam ionik yang terdiri dari kation amonium NH4 dan anion nitrat NO3 sehingga menjadi formula senyawa amonium nitrat NH4NO3. Bahan kimia ini mudah larut dalam air dengan mendisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Senyawa ini bersifat asam karena berasal dari basa lemah NH3 dan asam kuat HNO3. Amonium nitrat umumnya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk nitrogen tinggi. Pupuk ini relatif stabil dalam sebagian besar kondisi dan murah dari segi produksi, sehingga menjadikannya bahan kimia alternatif yang populer selain sumber nitrogen lain yang lebih mahal. Pada dasarnya amonium nitrat bukanlah termasuk bahan peledak, tetapi jika dicampurkan dengan fuel oil, maka amonium nitrat akan menjadi bahan peledak. Karena dikenal dengan kekuatan oksidasinya, amonium nitrat banyak digunakan dalam bahan peledak yang digunakan di sektor pertambangan untuk meledakkan batuan inti agar mudah digali. Dalam dunia militer, amonium nitrat dijadikan bahan peledak. Sebagai contoh bahan peledak berbasis amonium nitrat yang biasa dipakai TNI adalah daya gel C4 buatan PT Dahana. TNT. Mungkin kamu pernah mendengar atau melihat nama tersebut di dalam game atau film kartun. Mereka menggunakannya sebagai peledak. Memang pada kenyataannya bom TNT itu betul-betul ada di dunia nyata dan salah satu fungsi utamanya adalah sebagai bahan peledak. TNT adalah singkatan dari trinitrotoluena, dari senyawa kimia dengan nama IUPAC246-trinitrotoluene, dan rumus kimianya C6H2NO23CH3. Senyawa kimia ini memiliki warna kuning pucat. TNT memiliki bentuk padat pada suhu normal dan akan melebur menjadi wujud cair pada suhu 81 derajat Celcius. Dilihat dari struktur molekul kimianya, TNT mengandung senyawa karbon, nitrogen, dan oksigen.
yang jika terbakar akan menghasilkan senyawa gas yang stabil, NO2, CO2, dan energi. Selain itu, TNT memiliki kecepatan detonasi sebesar 6.490 meter per detik. Jika dibandingkan dengan gasolin dengan kecepatan detonasi hanya 1.680 meter per detik. Hal ini membuat TNT cocok sebagai bahan peledak. Senyawa ini pertama kali ditemukan oleh seorang kimiawan asal Jerman bernama Julius Wilbrand pada tahun 1863. Namun, pengaplikasian pertama dari senyawa ini bukanlah sebagai bahan peledak, melainkan bahan pembuatan cat berwarna kuning. Seorang kimiawan asal Jerman bernama Karl Hausemann pada tahun 1891 menemukan potensi TNT sebagai peledak. TNT memiliki sensitivitas terhadap goncangan dan gesekan yang rendah sehingga membuatnya sempat dikeluarkan dari daftar bahan peledak. Penggunaan TNT sebagai peledak menjadi marak digunakan oleh tentara pada tahun 1902 saat Perang Dunia Pertama. Khususnya sebagai isian peluru artileri untuk menyerang kapal Inggris yang terkenal dengan pelindung bajanya yang kokoh. Karakteristik TNT yang tidak sensitif ini membuat peluru artileri memiliki karakteristik armor piercing yang artinya meledak setelah berhasil menembus baja pelindung. Berbeda dengan peluru artileri lainnya yang langsung meledak setelah menghantam baja. Penggunaan TNT ini segera diadopsi oleh tentara Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Namun, penggunaan TNT yang masif terutama pada saat Perang Dunia Kedua membuat pasokan TNT menjadi tidak cukup sehingga dikembangkan berbagai senyawa turunan TNT yang diperoleh dengan mencampur bahan lain. RDX RDX atau siklotrimetylenedrinitramin bukan barang baru yang hadir dalam sejumlah teror di dunia ini. Bahan peledak tersebut sudah digunakan sejak Perang Dunia II. Bom jenis itu jugalah yang menentukan kemenangan sekutu atas Jerman. Hingga sekarang, RDX masih dipakai sebagai senjata andalan di kalangan militer dan dikenal sebagai senjata paling mematikan selain nuklir. Sayangnya, bahan peledak berbahaya ini juga tersedia di luar kalangan militer. Secara komersial, RDX dipakai untuk bahan bakar pendorong roket dan eksplorasi minyak bumi. RDX yang berwujud serbuk putih ini memiliki keseimbangan lebih ketimbang TNT sehingga mudah disimpan dan dibawa-bawa. Untuk meledakannya, RDX jarang digunakan sendirian dan acap kali dicampur dengan bahan peledak lain. Dengan bom plastik composition 4 atau C4 misalnya, komposisinya terdiri dari 91% RDX dan sisanya adalah senyawa perekat. Di kalangan militer dan teroris, RDX populer karena rasa dan baunya yang tak terdeteksi, sehingga sulit ditemukan. Dan satu yang pasti, daya ledaknya yang sangat tinggi. RDX mempunyai daya rambat mencapai 8.000 meter per detik. Artinya berdaya ledak hampir 50% lebih tinggi ketimbang TNT dan amonium nitrat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, RDX ditemukan dalam beberapa peristiwa peledakan, termasuk kasus bom di Gedung Bursa Efek Jakarta beberapa tahun silam. Dari beberapa bahan peledak yang sudah dijelaskan, masih banyak lagi jenis bahan peledak yang beredar di kalangan militer maupun untuk kebutuhan industri. Yang beberapa diantaranya berasal dari campuran bahan peledak di atas. Sekian dan semoga video ini bermanfaat mengenai pengetahuan tentang bahan peledak.